أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Tadi saya lihat pas jawab salam banyak mulutnya yang bergerak, tapi sebagian ada yang nggak bergerak mulutnya, ketutupan masker. Ke Kerawang beli ketoprak. Cakep apanya? Ke Cikarang beli ketoprak. Jawab salamnya kurang kompak. Jadi kalau saya bantu bilangnya cakep apa? Tukang minyak pakai sendal jepit. Cakep apa? Orangnya banyak yang jawab salam sedikit. Tukang minyak beli es. Haus. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya menjadi orang-orang sukses. Amin ya rabbal. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما ينفعنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا في عبادك الصالحين. آمين يا ربنا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, segenap yang kami hormati para alimil ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Kiai Nawaruddin. Saya baru lihat, mohon maaf. Teriring doa
mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah jaga dari segala keburukan, Allah berikan keberkahan selama hidupnya, Allah jadikan termasuk orang-orang soleh dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, DKM Masjid Jami Al-Intizam beserta seluruh perangkatnya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ketua RW 04 Bapak Muhammad Wajih, mudah-mudahan teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah berikan keluarganya kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Juga yang terhormat yang kami muliakan LKM RW 04 Bapak Suhadi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan rezeki dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Imam Rawatib Masjid Jami Al-Intizam Al-Ustaz Abdul Malik, Al-Ustaz Kamaluddin, langsung saya lupa. Semoga Allah berikan panjang umur, kesehatan dan dijaga dari segala keburukan. Allah jadikan keluarganya keluarga yang berkah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, seluruh panitia Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Intizam bekerja sama dengan Karang Taruna dan DKM Jami Al-Intizam. Mudah-mudahan ini sebagai pemuda yang Allah takdirkan untuk bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah adalah kata yang seringkali kita iringi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, kebaikan demi kebaikan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, dan mudah-mudahan dengan harapan kelak nanti di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, Allah kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang indah tutur katanya, tinggi budi perangainya, sopan santun, panglima perang, suami yang bijak, penebar rahmat, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita acara Maulid, betul? Kalau acara Maulid sebelum kita teruskan, marilah kita luruskan niat kita terlebih dahulu. Datang ke acara Maulid mau apa? Ya, mau apanya? Dapat berkat. Mau apa, Dek? Sarapan. Pakai telur katanya. Telur mulunya. Kemarin telur, semalam telur. Ini pagi-pagi udah telur lagi. Masya Allah. Makanya kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita, merupakan ini kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di hadapan para sahabatnya. Rasul bilang kepada para sahabatnya, aku pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan pertanyaan ini aku menjadi malu tatkala Allah menjawab pertanyaan aku. Para sahabat menunggu Rasul.
Pertanyaannya apa ya Rasulullah? Aku bertanya, kata Nabi, ya Allah, ada Nabi sebelum aku yang Engkau berikan kekuasaan untuk mengendalikan angin. Nabi siapanya? Nabi siapa deh? Nabi yang bisa mengendalikan angin, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam bisa mengendalikan angin, memindahkan angin. Bahkan dalam beberapa riwayat bahwasanya angin itu adalah kendaraannya Nabi Sulaiman. Mengendalikan angin, Pak. Lah kalau kita angin gede datang, lari tuh. Jangankan lari, langsung azan. Dulu saya pernah dengar kalau ada gempa bumi di sini harus gigit tanah, tanah digigit. Nabi Sulaiman alaihissalam, ini kisahnya ada lagi. Bagaimana tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan angin. Sebelumnya Nabi Sulaiman alaihissalam belum bisa mengendalikan angin. Jadi dikisahkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam punya hobi senang sama kuda. Dia punya kuda perang bagus-bagus, indah-indah. Pada suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam memperhatikan keindahan kudanya. Kudanya berlari ke sana kemari. Sampai-sampai Nabi Sulaiman kelupaan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking keenakan menjalani hobinya, senang sama kuda-kudanya. Nah, karena kelupaan dan kelalaiannya Nabi Sulaiman alaihissalam atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu sholat, lupa waktu sholat, terlambat. Akhirnya apa? Seluruh kuda-kuda Nabi Sulaiman alaihissalam sama Nabi Sulaiman sembelih, yang jumlahnya ratusan, mungkin ribuan. Disembelih kudanya, dibagikan dagingnya kepada seluruh masyarakat. Karena apa? Karena melalaikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Karena Allah melihat kecintaan Nabi Sulaiman kepada Allah, taubatnya Nabi Sulaiman kepada Allah, akhirnya apa? Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang tadinya kuda, Allah ganti dengan yang lebih baik, apa? Menjadi angin sebagai kendaraannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan diriwayatkan punya papan, yang mana papannya ini Nabi Sulaiman berdiri di atasnya, juga mungkin mengajak seluruh bala tentaranya. Lalu dipanggil angin. Angin meniup dari bawah papan sehingga Nabi Sulaiman terangkat, pergi kemana-mana bersama peserta pasukannya dengan mengendarai angin. Subhanallah. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan juga raja. Kerajaannya menundukkan seluruh manusia beserta jin. Bahkan Nabi Sulaiman bisa bercakap-cakap dengan yang namanya hewan. Itu Rasulullah SAW sedang ngadu sama Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ya Allah, ada Nabi yang Engkau berikan kekuatan bisa mengendalikan besi. Nabi siapa deh? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, Allah berikan kekuasaan untuk bisa mengendalikan besi dan gunung-gunung. Dan Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang begitu sangat indah. Mizmar Daud. Bahkan diriwayatkan tatkala Nabi Daud alaihissalam sedang berzikir dengan suaranya yang indah, burung yang ada di langit sedang mengepakkan sayapnya. Begitu mendengar suara Nabi Daud, berhenti mengepakkan sayapnya, berzikir bersama Nabi Daud alaihissalam.
Air yang mengalir begitu Nabi Daud alaihissalam berzikir dengan suaranya yang indah, airnya berhenti dan membeku. Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau mau diadu suara Nabi Daud alaihissalam ini, masya Allah. Yang katanya diva-diva di Indonesia, jauh. Siapa diva Indonesia? Syahrini. Jauh. Judika wah kalah. Dulu zaman 70-80 tahun ibu-ibu saya tahu nih kesenangannya. Ada yang namanya Ummi Kulsum, betul. Bahkan tahun itu katanya dengan suara yang indahnya Ummi Kulsum, dengan syair-syairnya mampu mempersatukan negara-negara Arab ketika itu. Itu baru suara Ummi Kulsum. Apalagi ini suaranya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan katanya zaman itu pemuda dilarang bawa mobil di dalamnya ada kaset Ummi Kulsum. Karena apa? Sering didapati kecelakaan yang mana kecelakaan ini di dalamnya ada musik Ummi Kulsum. Jadi begitu mereka mengendarai mobil, setel musik Ummi Kulsum, terlena dengan suara. Akhirnya apa? Joget-joget, angkat tangan, tabrakan. Sering kali seperti itu. Ini Nabi Daud alaihissalam. Bahkan air pun yang mengalir membeku mendengar suaranya Nabi Daud alaihissalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang lagi kepada Allah, "Ya Allah, ada nabi yang Engkau berikan kekuasaan untuk tidak mempan dibakar api. Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Rasul mengatakan, ya Allah, ada nabi sebelum aku yang Engkau berikan kekuasaan untuk bisa menyembuhkan penyakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit manja bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lalu untuk aku apa? Untuk aku apa?" Lalu tatkala Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi malu karena jawaban Allah. Apa jawaban Allah? Dalam surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apapun yang engkau inginkan sampai engkau ridha. Apapun yang Nabi Muhammad inginkan sampai Nabi Muhammad bilang cukup. Bahkan diriwayatkan bahwasanya yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak dari apa yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa tatkala ingin berperang menghadapi Firaun, Nabi Musa minta sama Allah. Apa minta Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Nabi Musa minta sama Allah agar dilapangkan dadanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Belum minta udah dikasih sama Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kalau mau lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, bisa apa tidak? Bisa enggak? Bisa.
Dalam riwayat pernah itu Gunung Uhud, tahu Bu Gunung Uhud? Tahu Pak? Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Gunung Uhud dalam rangka umroh dan haji, amin. Itu Gunung Uhud yang gunung segede gitu, itu pernah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Dia menawarkan dirinya agar merubah dirinya menjadi gunung emas untuk Rasulullah SAW. Fa'abah, Nabi nggak mau. Kalau kita Pak ditawarin gunung emas, gimana Pak? Jangankan gunung emas. Kalau sekarang ada yang teriak di luar itu batu-batu berubah jadi emas, agak jadi kita ngaji berebut. Itu gunung nawarin kepada Rasulullah agar berubah dirinya menjadi emas buat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, tatkala Rasul sedang sholat, datang setan mengganggu. Begitu setan ini mengganggu Rasulullah SAW, Rasul tangkap setan ini, dicekik sama Rasul. Rasul ingin bawa ke tengah-tengah masyarakat, Rasul ikat di tengah-tengah sampai para sahabat dan anak-anak kecil bisa melihat ini setan yang mengganggu Rasul, lalu mereka melempari setan ini. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tatkala aku ingin menyeret setan ini, aku teringat permintaan saudaraku Sulaiman yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kerajaan yang tidak ada orang yang menandinginya sebelumnya dan sesudahnya. Artinya menundukkan manusia dan jin seluruh. Saking tingginya budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi Muhammad mau, bisa nggak? Bisa. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ajma'in. Lanjut Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan diriwayatkan tatkala perang Khandaq, kaum muslimin ketika itu menggali parit yang dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter untuk melindungi kaum muslimin daripada serbuan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, ada salah seorang sahabat ketika berjaga-jaga dilempar panah sama orang kafir Quraisy, terkena matanya sampai bola matanya itu copot menggantung. Akhirnya apa? Karena ini pemuda, ketika itu besoknya dia mau menikah, terkena bola matanya, terkena anak panah. Dia bertanya, di mana Rasulullah? Ini orang mau ngadu sama Rasul. Akhirnya apa?
Begitu datang di hadapan Rasulullah SAW, Rasul melihat pemuda ini. Akhirnya Rasul bilang kepada sahabatnya, kalau engkau sabar atas apa yang ditimpakan kepadamu ini, maka engkau akan masuk surga. Tapi pemuda ini bilang, ya Rasul, saya besok mau nikah. Masa matanya begini, katanya gitu, kira-kira. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, saya minta disembuhkan dan saya minta masuk surga. Akhirnya apa? Itu bola matanya dikembalikan oleh Rasulullah SAW ke tempatnya, diusap sama Rasul, langsung sembuh seperti sedia kala. Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam mengetuk batu, keluar dari batu mata air, 12 mata air. Nabi Muhammad SAW keluar dari jari jemarinya air. Nabi Musa alaihissalam mengetuk lautan, lautan terbelah menjadi dua. Nabi Muhammad SAW dengan isyarat telunjuknya bisa membelah bulan. Percaya Bu? Itu kalau kita baca suratnya Al-Qamar namanya. Ya qarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan ketika itu bulan terbelah menjadi dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat seluruh nabi-nabi yang lain Nabi Muhammad punya. Kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Kita tahu keagungan dan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan tidak ada ayahnya di sisinya, sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala lahir pun itu banyak mukjizat-mukjizat yang Allah berikan ketika itu. Langit terbelah mengeluarkan cahaya dari rumah kelahiran Rasul sampai ke atas langit. Balkon-balkonnya orang-orang kafir, istananya runtuh. Api abadi di Persia itu menjadi padam karena menyambut kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pamannya Abu Lahab, ini kalau nggak salah pernah nih, Abu Lahab saja itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Karena apa? Bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya panjang. Tapi kalau disebutkan ini banyak nanti panjang. Nanti ada kiai kita, nanti intinya beliau yang akan menyampaikan insyaallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sudah bayi diasuh oleh ibundanya Aminah, tidak lama dengan ibunya, lebih lama dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah memang datang ke Mekah ketika itu beliau punya biro jasa untuk menyusui anak, dengan imbalan diberikan uang nantinya. Tatkala Halimatus Sa'diyah berangkat dari kampungnya menuju Mekah ketika itu, berharap akan ada yang bayar dia. Orang-orang yang senasib Halimatus Sa'diyah semuanya sudah memiliki anak untuk disusui. Tinggal Halimatus Sa'diyah sendirian, belum ada anak yang dia bisa susui. Halimatus Sa'diyah datang dengan onta yang sudah kurus kering, sakit-sakitan. Begitu Halimatus Sa'diyah kehilangan ontanya di tengah kota Mekah, dan dia kejar ontanya. Ternyata ontanya singgah di rumahnya Aminah. Begitu masuk ke dalam rumahnya Aminah untuk mengambil ontanya, wahai ontaku, sini, sini. Nggak mau ontanya. Tahu bahwasanya di dalam ada
baginda semesta alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah melihat kalimat sa'diyah di luar, ini adab-adab orang Mekah suka menjamu tamu. Akhirnya apa? Dipanggil Halimatus Sa'diyah. Halimah, kamu siapa sih? Saya lagi mau sarapan, ayo sarapan bareng-bareng bersama. Akhirnya apa? Sarapan dengan ibundanya Aminah, ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Aminah melihatkan bayinya, Halimatus Sa'diyah jatuh hatinya, jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa ingin diberikan uang. Man ra'a wajhaka yas'a ya karimal walidaini Sahib mubarrak wirduna yawman nusyuri. Barang siapa yang melihat wajahmu maka akan bergembira ya Rasulullah. Melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita masih hidup di dunia. Tatkala melihat Rasulullah, Halimatus Sa'diyah langsung jatuh hati. Tidak mau dilepasnya, langsung diberikan susu. Kata Halimatus Sa'diyah, tatkala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi, langsung jatuh hatiku kepadanya. Akhirnya apa? Halimah mengatakan kepada Aminah, nampaknya anak ini sangat haus. Iya, tapi dia nggak rewel. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Halimatus Sa'diyah mengatakan, ini selama saya mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didapati Nabi Muhammad itu rewel dari kecil. Makanya tatkala Halimatus Sa'diyah ingin mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berumur 2 tahun kepada Aminah ibunya, beliau berat karena sudah jatuh hati. Karena begitu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pelukannya, otaknya yang tadinya kurus kering menjadi sehat dan banyak susunya. Dibawa ke perkampungannya yang tadinya gersang menjadi subur, ekonominya menjadi makmur. Karena ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibersihkan oleh malaikat Jibril, baru di sana Halimah khawatir terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad dan dikembalikan kepada ibundanya. Nabi Muhammad waktu masih kecil lagi main-main sama teman-temannya, tiba-tiba ada orang yang tinggi besar. Malaikat Jibril berubah menjadi manusia, membawa Nabi Muhammad kecil ke sebuah bukit, disandarkan di atas batu. Anak-anak kecil yang lainnya mengikuti orang ini, melihat dari kejauhan, diintip apa yang dilakukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tatkala Nabi Muhammad dibelah dadanya, dikeluarkan isi hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam dengan wadah yang terbuat dari emas. Anak kecil ini takut. Dikembalikan lagi isi hati Nabi Muhammad SAW ke dalam tubuhnya dan ditutup kembali. Anak kecil ini mengadukan kepada Halimatus Sa'diyah, sehingga Halimatus Sa'diyah menjadi takut. Akhirnya mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya. Dengan ibundanya nggak lama. Begitu dengan ibundanya, beliau ketika itu ingin berziarah ke makam ayahnya. Tatkala pulang berziarah dari makam ayahnya, Aminah jatuh sakit dan meninggal di situ. Dikuburkan di kota Abwa di antara Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu, masih kecil. Diambil sama kakeknya,
Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun catatan sejarah yang mana disebutkan keburukannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari masa kecil. Kalau kita Pak, ada yang namanya masa kenakalan anak kecil, betul? Nabi Muhammad tidak ada. Oh, kalau sekarang udah jadi ustadz ya. Kalau dulu mah nakal banget ya. Belum lagi kalau kita masih kecil main petasan, ngagetin orang, berantem sama yang lainnya. Nabi Muhammad nggak ada ceritanya. Bahkan diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari, Nabi Muhammad SAW itu terjaga daripada kerusakan-kerusakan lingkungan sekitarnya, karena Allah sendiri yang menjamin Nabi Muhammad SAW. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu daripada manusia, dijaga dari keburukan moral, dan dijaga daripada segi pembunuhan. Dan siapa sesungguhnya yang mendidik Rasulullah SAW? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami yang mendapati kamu yatim piatu, lalu kami yang mendidik kamu? Yang mendidik Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mengajarkan aku tentang adab, maka adabku menjadi baik. Diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari, waktu Nabi Muhammad remaja, di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu ada yang namanya konser. Kalau zaman sekarang konser, atau istilah kata mungkin yang sejenisnya, yang mana acaranya di dalamnya syair, lagu, musik, tari-tarian, mabuk-mabukan. Ketika itu syair menjadi begitu amat fenomenal. Orang yang paling baik kabilahnya adalah mereka yang bisa melantunkan syair kepada kabilah yang lain, tatkala kabilah yang lain tidak bisa membalasnya, dia yang kalah. Dan itu terjadi setiap malam. Dan kalau zaman sekarang ada yang seperti itu sebenarnya mengikuti zaman jahiliyah. Nah, Rasulullah SAW diajak dengan teman-temannya untuk menonton konser ini. Diajak sama teman-teman remajanya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW tatkala berkumpul dengan para sahabatnya, dia mengatakan, "Ingatkah kalian wahai para sahabat, dulu waktu zaman jahiliyah, sebelum diangkat menjadi Rasul, kalian mengajak aku untuk menonton konser. Ingat nggak?" Akhirnya apa? Rasul datang lebih dahulu bersama teman-temannya, duduk di paling depan. Agar apa? Menikmati konser. Tapi apa? Sebelum konsernya dimulai, Rasul tertidur. Dan bangunnya tatkala konsernya sudah selesai, orang bubar, baru Rasul bangun. Sampai-sampai temannya mengatakan, "Kenapa tadi tidur? Tadi seru loh." Akhirnya apa? Besoknya diajakin lagi Rasulullah SAW. Kata temannya, "Jangan tidur lagi ya." Akhirnya apa? Terjadi sama seperti kemarin. Sebelum konser dimulai, Rasul tidur dan terbangun tatkala konser sudah selesai. Hari ketiga diajak lagi Rasulullah, "Jangan tidur lagi ya." Harus kalau tidur lagi, pokoknya harus bangun. Tapi apa? Allah jaga pandangan mata Nabi Muhammad SAW daripada hal-hal yang haram. Rasul kembali tidur dan bangun setelah bubar. Temennya bilang, "Udah jangan ajak Muhammad, yang ada kita menjaga dia tidur ini." Rasulullah SAW Allah jaga. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tatkala memperingati Maulid,
disebutkan keagungan Rasul, keistimewaan Rasul, agar kita semakin cinta dan taat terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali manfaat agar kita cinta kepada Rasul, agar kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang alim pernah ditanya, wahai alim, bagaimana untuk bisa mengusir rasa kecenderungan saya untuk bermaksiat? Kata seorang alim ini, jawabannya adalah dengan bersolawat. Karena apa? Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna salata alaiya nur. Sesungguhnya bersalawat kepadaku itu adalah cahaya, dan cahaya akan menghilangkan kegelapan dalam hati kita. Kalau hati kita mau bersih, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Saya pernah bertanya, Bu, pernah ditanya, Bu, masih semangat? Lah, jangan tidur dulu, napa? Saya pernah ditanya, ente jawabnya gimana nih? Dalam doa iftitah itu biasanya ada dua orang pakai. Yang pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa akhirnya apa? Ini katanya, ini isinya apa? Doa-doa. Tapi ada lagi, ini hanya puja-pujian kepada Allah. Ada lagi sering orang baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Betul? Ada dua. Jadi apa? Ditanya, ente jawabnya gimana? Kalau doa iftitah yang pertama itu isinya puja-puji kepada Allah. Doa yang kedua isinya hanya doa-doa. Ente pilih yang mana? Kalau kita mazhab Syafi'i biasanya pakainya yang mana, Bu? Allahu Akbar kabira, ya, puja-puji kepada Allah. Yang satunya itu doa. Tapi kenapa kita pakai ini? Jawabannya apa? Karena puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cepat mengabulkan keinginan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Ubay bin Ka'ab pernah berdoa mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tatkala saya berdoa, dalam doa saya jadikan sepertiganya untuk bersolawat kepadamu, boleh ya Rasul? Boleh. Kalau setengahnya dari doa saya sejam saya jadikan untuk bersolawat kepadamu, boleh ya Rasul? Boleh. Kalau semuanya ya Rasul, bagus. Apa kata Rasulullah? Idzan tukaffa hajatuk wa tuddainu wa ghufira dzambuk. Maka kalau itu engkau lakukan, seluruh doamu hanya bersolawat kepadaku, hajat-hajatmu akan Allah kabulkan. Dan kalau kamu punya hutang akan Allah lunaskan. Dan doa-doamu dan dosa-dosamu akan dikampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan umur kita berkah dunia dan akhirat. Allah takdirkan kita bahagia di dunia dan akhirat. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah. Allah jadikan keturunan kita yang hafiz dan hafizah. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyyah wa bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata saya yang menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf dari hati yang paling dalam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.